Bisa saya mulai, teman-teman? Mas Bisa Pak, bisa Pak. Ziki, Mas Atta, Mas Kausar, Iya Pak, sama bisa Pak. Mbak Situni ya. Kita mulai ya. Nah, nggak apa-apa nanti teman-teman takut masih ada di jalan. Kita mulai saja pertemuan kali ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kecil nggak ya? Aman Pak? Jelas Aman ya. Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman, mohon maaf sebelumnya pertemuan-pertemuan sebelumnya, pertemuan satu dan dua saya rasa kurang efektif karena memang pertemuan pertama itu hanya sebatas pembukaan dan pertemuan kedua itu harusnya efektif memang kita membahas tentang eh, apa itu multimedia ya sebagai pembuka supaya teman-teman memang ketika belajar lebih lanjut eh, tidak kebingungan apa itu multimedia ya. Walaupun memang pada dasarnya sekarang kan banyak sekali referensi-referensi atau literatur yang bisa teman-teman dapatkan di media online ya. Tapi ini adalah kewajiban saya. Saya harus memberikan materi kepada teman-teman terkait materi yang seharusnya teman-teman dapatkan. Mungkin kalau seandainya di jadwal itu memang di pertemuan ketiga ini sebenarnya lebih ke tugas atau di belajar mandiri ya. Saya sebelumnya mohon maaf banget. Tapi ini penting ya. Untuk teman-teman yang lain yang sedang di perjalanan atau yang belum gabung, nggak apa-apa. Nanti tinggal diinformasikan aja eh, untuk login absen di LMS. Udah absen semua di LMS? Sudah Pak. Ya. Oke, kalau sudah kita lanjutkan. Berbicara tentang multimedia, tentu saja kita harus berangkat dari awal apa sih multimedia itu, apa sih sejarah berdirinya multimedia itu, kapan terjadinya multimedia itu. Yang pertama sebenarnya multimedia itu justru lahir itu bukan dari perkembangan teknologi justru. Awal kata multimedia itu lahir justru saat itu adalah banyaknya pertunjukan teater. Kalau teman-teman sempat melihat dulu ada pantomin dan wayang kalau di kita itu semuanya belum menggunakan gabungan antara beberapa media. Makanya muncullah multimedia karena dirasa pertunjukan itu akan lebih atraktif, akan lebih interaktif ketika digabungkan dengan beberapa media. Nah, media yang digabungkan saat itu mulai dari pertunjukan, udah mulai atraksi, berinteraksi dengan penonton dan seterusnya. Jadi awal mula lahirnya multimedia justru dari beberapa pertunjukan teater yang dilakukan pada abad itu. Barulah ketika di tahun 1987 Apple justru yang mempelopori lahirnya multimedia. Apple itu pada saat melakukan eksperimen ya, saya bilang eksperimen karena merupakan suatu penemuan. Jadi komputer itu, PC itu awalnya hanya tampilan layar monitor, tidak ada bunyi suara. Makanya diciptakanlah oleh Apple itu kalau kalau sekarang sih memang digabung lagi sama motherboard ya. Kalau teman-teman sempat tahu ada yang namanya sound card ya. Kalau sekarang sih yang masih terpisah itu VGA.
VGA itu, sound card itu kurang lebih persis sama VGA. Dia itu terpisah dari motherboard pada waktu itu ya. Kalau sekarang sih memang sudah jadi satu sama motherboard ya. Pada waktu itu eh, ketika kita beli PC itu pasti tidak ada atau tidak dapat membunyikan suara kalau kita tidak membeli sound card. Makanya di tahun 1987 Apple mempelopori membuat sound card. Fungsinya adalah ketika memang akan dilakukan penggunaan-penggunaan atau mendengarkan musik, membuat sebuah tampilan dengan ada bunyi suaranya itu dipelopori oleh Apple pada tahun 1987. Nah, produk multimedia semakin berkembang. Jadi berkembang pada tahun 1994 lebih dari 700 produk. 700 produk itu tentu saja banyak sekali ya. Sudah mulai ada animasinya, ada animasi gerak, sudah mulai banyak aplikasi-aplikasi yang beredar, bisa menggabungkan suara, gambar, terus juga video, transisi animasi, dan seterusnya ya. eh, Lahirnya teknologi multimedia ini tentu saja dari perpaduan kemajuan dari teknologi informasi itu sendiri. Karena dari kemajuan teknologi informasi itu, multimedia itu adalah salah satu garda terdepan saat itu yang digandrungi karena memang banyak sekali aplikasi-aplikasi atau bahkan company profile itu dipelopori oleh multimedia. Banyak sekali informasi-informasi yang ditayangkan itu lebih interaktif ya. Nah, eh, selanjutnya selanjutnya adalah teknologi ini dipandang sebagai revolusi ketiga dalam teknologi informasi. Di samping ada jaringan internet sudah menyebar luas ya, dianggap dianggap revolusi karena yang pertama adalah memudahkan kita untuk melakukan pekerjaan rutin dan berat maupun fisik. Banyak sekali informasi-informasi yang ditampilkan lebih interaktif ya. Tentu saja dengan dukungan internet, memperkaya sumber informasi itu, interaksi dan kualitas keputusan menjadi lebih cerdas. Maksudnya adalah informasi-informasi yang ditayangkan atau disimpan melalui media internet akan lebih banyak mengakses orang-orang bukan hanya lokal saja ya. Maksudnya dikonsumsi oleh internal. Akan tetapi dengan adanya internet, multimedia ini, produk multimedia ini bisa disebarluaskan sehingga orang-orang bisa banyak mengakses. Multimedia mengintegrasikan unsur keindahan seni, ekspresi diri ke dalam teknologi. Kemampuan ini memungkinkan dihasilkan berbagai fungsi dan layanan meningkatkan kualitas hidup. Maksudnya adalah ketika suatu informasi itu ditayangkan menggunakan gabungan dari beberapa media, contoh contoh simpelnya aja adalah kalau dulu itu banyak sekali company profile yang dibuat menggunakan eh, Macromedia Flash sebelum berganti menjadi produk Adobe ya. Tapi katanya konon katanya sekarang Adobe Flash juga sudah tidak diperpanjang ya. Banyak sekali produk-produk yang dibuat menggunakan Macromedia Flash itu sangat menarik sekali karena di situ kita dapat membuat suatu informasi yang lebih interaktif. Interaktifnya itu bukan hanya sebatas pemutaran informasi dari awal sampai akhir, tidak ada interaksi dari kita, akan tetapi multimedianya itu bersifat interaktif, seperti multimedia pembelajaran, seperti company profile, kita bisa melihat menu, ada interaksi dari kita. Biasanya ditampilkan dalam storyboard yang isinya seperti bentuk website kurang lebih, tapi dia dengan memadukan berbagai
animasi, jadi tampilannya itu lebih menarik, tidak monoton seperti website ya. Bahkan website sendiri pun pada kurun waktu tertentu dia berintegrasi atau dia itu menggunakan beberapa animasinya menggunakan Flash seperti tampilan headernya atau tampilan footernya dan seterusnya ya, supaya tampilannya itu lebih menarik. Bahkan beberapa button itu dibuat sedemikian rupa eh, menggunakan Macromedia Flash di web itu sendiri. Selanjutnya adalah ada definisi dari multimedia. Seperti yang teman-teman ketahui adalah definisi multimedia itu, multi itu banyak ya, tentu saja multi itu banyak. Media itu gabungan dari beberapa media. Seperti gambar yang tertera di samping, ada layar monitor, ada mikrofon, ada stick bagi yang suka main game gitu tuh. Ada pemutar musik, gambar, dan seterusnya ya. Nah, ini adalah suatu unsur-unsur dari multimedia yang nantinya bisa disisipkan atau bisa diintegrasikan, bisa dibuat menggunakan komputer, gabungan dari beberapa media tersebut, seperti gambar, video, suara, teks, animasi, dibuat sedemikian rupa sehingga menjadi lebih interaktif ya. Itu adalah definisi dari multimedia. Multimedia itu adalah penggunaan beberapa media yang dikompil menjadi satu sehingga dapat dinikmati atau dapat diinformasikan, kita dapat mendapatkan informasi lebih interaktif lah dan lebih mengena ya. Pertanyaannya, kenapa sih multimedia gitu ya? Dari beberapa survei membuktikan, katanya dari literatur yang saya dapatkan, dari CRT menyatakan bahwa kita, seseorang itu biasanya hanya bisa mengingat itu 20% dari apa yang kita lihat. Sedangkan kalau yang kita dengar itu kurang lebih 30%. Makanya ketika saya melihat di media sosial ya, banyak sekali sekarang orang-orang dalam mendidik putra-putrinya itu, anak-anaknya yang belum mengerti tentang yang masih umur 1 sampai 3 atau sampai 5 tahun, mengajarkannya itu menggunakan media suara. Jadi tampilannya tampilan film kartun gitu ya. Tapi suara yang didengarkan itu suara-suara kayak hafalan Al-Quran atau nama-nama nabi dan seterusnya. Memungkinkan sekali ketika anak-anak itu walaupun tampilan layarnya adalah gambar kartun, dia itu akan cepat mengingat dari yang apa yang dia dengar karena dia kan belum bisa membaca atau bahkan menulis, tapi kalau pendengaran dia sangat peka sekali. Jadi dalam beberapa penelitian, justru orang itu lebih efektif dari yang apa dia dengar. Akan tetapi, orang yang dapat mengingat itu eh, dari yang apa yang dia lihat atau yang dia dengar itu meningkat sekali, meningkat drastis menjadi sekitar 80%. Mengapa? Karena dari dari beberapa penelitian, kalau seandainya media-media ini digabungkan ya, seperti banyak sekali jargon-jargon yang mungkin kita pernah dengar ya. Kalau seandainya kita menonton sesuatu kan, walaupun kita dari kecil gitu, seperti yang populer itu bagi anak-anak itu biasanya saat ini ya, film Upin Ipin gitu kan. Apalagi dengan populernya dulu yang hantu durian, kental sekali mereka. Dia bisa mengingat apa ya, adegan-adegan sekaligus dialog-dialog yang diberikan kepada kita ya di dalam film tersebut ya. Begitulah powerfulnya multimedia karena memang yang ditampilkan adalah bukan hanya gerakan, bukan hanya gambar, tapi diiringi juga dengan suara.
pun demikian ditambah lagi dengan animasi-animasi yang memikat sehingga kita bisa lebih mendominasi dalam daya ingat mengingat sesuatu ya. Selanjutnya pemanfaatan multimedia juga sekarang ya saat ini ya. Walaupun sempat lesu peran dari multimedia ini karena berkembangnya teknologi-teknologi yang lebih canggih ya, apalagi peran medsos mendominasi ya, peran multimedia itu sempat menurun. Sempat menurun itu karena memang banyak sekali kalau di dunia pendidikan itu dulu banyak sekali multimedia interaktif. Multimedia interaktif itu suatu pembelajaran yang dikemas sedemikian rupa menggunakan aplikasi kebanyakan sih Macromedia Flash ya atau Adobe Flash sekarang ya dikemas menggunakan Macromedia Flash. Di situ biasanya ditampilkan beberapa materi-materi pelajaran sehingga ketika seorang guru mengajar atau seorang dosen mengajar itu akan penyampaiannya akan nggak bertambah dan nggak berlebih. Maksudnya materi yang disampaikan adalah tetap. Ini sangat efektif sekali ketika memang pembelajaran yang disampaikan disajikan secara terus-menerus ya. Karena kita bisa mengulang lagi materi yang disampaikan, bisa mendengarkan lagi, bisa mungkin kalau ada kuisnya bisa bisa ikut kuisnya berulang-ulang dan seterusnya sampai memang benar-benar kita itu memahami materi apa yang disampaikan. Biasanya yang saya tahu dan yang pernah saya buat sih dulu kayak materi-materi pembelajaran interaktif bahasa Inggris, terus juga fisika, matematika, dan seterusnya. Kalau sekarang sih sudah jarang sekali karena memang banyak sekali media seperti medsos itu lebih mudah ya, lebih gampang. Bahkan bukan cuma di IG, di TikTok, di YouTube, dan seterusnya ya. Kalau dulu kan orang mengakses YouTube kan terbatas. Kenapa? Karena akses internetnya juga masih lemot. Makanya multimedia saat itu gencar sekali ya, karena bisa diakses secara offline dan bisa disebarluaskan gitu tuh. Disebarluaskannya ada yang menggunakan internet, tapi sifatnya harus di-download. Kalau diputar langsung itu jarang ya, karena kuota internet dulu itu mahal sekali, nggak seperti sekarang. Nah, selanjutnya ada komponen multimedia. Komponen multimedia ini yang pertama adalah eh, tentu saja teks ya. Seperti yang teman-teman tahu, teks itu adalah susunan kata atau kombinasi dari huruf itu sendiri. Ketika kita membuat suatu narasi, teks, dan seterusnya, itu perhatikan juga disesuaikan dengan tema yang akan kita buat, tema dari storyboard yang akan kita buat. Kalau memang konsumennya adalah anak-anak TK, mungkin kita cari teks-teks yang lebih apa ya, yang lebih mudah mereka untuk membaca. Jangan yang sulit ya, yang huruf-huruf yang letter itu biasanya anak-anak TK kan masih menghafalnya itu, mengingatnya itu huruf yang standar ya. Kalau yang letter segala macam mungkin dia kesulitan. Makanya kita harus menyesuaikan juga konsumennya adalah siapa. Kalau konsumennya anak SMP, anak SMA, mungkin dia sudah mengenal gitu, sudah terbiasa. Yang selanjutnya ada grafik. Grafik ini merupakan gambar. Gambar itu kan macam-macam ya. Ada image, ada picture, atau mungkin kita juga bisa menggambar dan seterusnya ya. Nah, di dalam gambar itu sendiri, di dalam gambar itu sendiri mungkin eh, gabungan antara gambar dan teks ini mungkin bisa disebut juga multimedia, oh ya, walaupun cuma dua unsur ya. Seperti yang kita ketahui, ketika informasi itu disampaikan seperti infografik seperti ini, kita tidak perlu membaca narasi teks yang begitu panjang, cukup kita lihat saja, oh ternyata ini adalah gambar populasi dari seseorang ya.
Ada anak kecil, ada dewasa, ada orang tua, mungkin bisa dilihat populasinya berapa. Atau ketika kita melihat populasi, contohnya adalah di sini pemukiman kumuh gitu kan. Yang kumuh ini 85%, yang bagus ini setengah sisanya gitu ya. Ya seperti itu. Ketika teks digabungkan dengan suatu gambar, apalagi gambarnya itu informatif ya, itu mengurangi dari narasi yang kita buat. Kalau dinarasikan ya panjang seperti ini ya. Kalau dinarasikan ya konten-konten seperti ini, prosentase, atau bahkan informasi yang seperti ini gitu ya. Bahwa informasi yang disampaikan menggunakan infografik, teks dan gambar itu sangat mempersingkat teks dan mudah dipahami. Selanjutnya ada video. Video yang kita pahami adalah suatu gambar yang bergerak. Kalau GIF itu kan tidak termasuk ya, gambar yang jadi kalau menurut Agnew dan Claremont pada tahun 1996, video itu adalah media digital yang menunjukkan susunan atau urutan gambar yang bergerak, ilustrasi atau fantasi, juga sebagai sarana untuk menyampaikan informasi yang menarik, langsung, dan efektif. Video multimedia digunakan untuk menggambarkan suatu kegiatan atau aksi. Mungkin bisa jadi seperti pantomim kan hanya gerak saja, hanya video gerak ya, tanpa adanya suara ya. Mungkin persepsi satu dengan yang lainnya mungkin menerjemahkannya kan berbeda ketika itu tidak ada suaranya. Ketika dia sudah digabungkan menjadi suara, persepsi kita kan sama ya. Persepsi kita kan sama. Kalau di pantomim, kalau kayak film Mr. Bean mungkin ya, ada yang cepat memahami apa yang dilakukan oleh Mr. Bean, lawakan Mr. Bean. Ada juga yang mungkin butuh pemahaman lebih ya. Berbeda sekali ketika memang informasi itu atau video itu digabungkan dengan suara. Di samping gerak dia dengan suara. Itu akan cepat sekali daya indera kita untuk merespon ya. Selanjutnya ada animasi. Animasi adalah suatu tampilan yang menggabungkan antara media teks, grafik, dan suara dalam suatu aktivitas pergerakan. Eh, Animasi digunakan untuk menjelaskan dan mensimulasikan sesuatu yang sulit dilakukan dengan video. Jadi di dalam sebuah animasi itu biasanya digunakan untuk menginformasikan sesuatu yang memang tidak hanya disampaikan oleh rekaman video yang begitu panjang. Dengan animasi, kita bisa menginformasikan sesuatu itu dari gabungan teks, dari gabungan grafik, dari gabungan suara, itu lebih informatif ya, lebih dapat dipahami gitu. Banyak sekali kan animasi-animasi yang mungkin teman-teman juga sudah banyak menonton ya, animasi-animasi tentang informasi kebakaran, animasi-animasi tentang seputar penanggulangan gempa atau antisipasi gempa dan seterusnya ya. Itu sangat dibutuhkan animasi ya untuk menjelaskan suatu informasi yang lebih mengena dibanding sebuah video ya. Yang selanjutnya ada audio, ada suara atau bunyi. Suara ini, audio ini bentuknya macam-macam ya. Ada MP3 ya, ada .wav, ada .mp3, ada .wav, atau yang paling tertinggi itu adalah .flag. Kalau teman-teman tahu, .flag ini adalah rekaman murni ya. Kalau teman-teman pengen lebih jernih nyari sebuah lagu atau nyari sebuah suara, coba cari belakangnya itu titik flag. Itu biasanya suaranya lebih jernih, apalagi didukung dengan sound system yang memadai ya. Teman-teman akan berasa banget perbedaannya ketika mendengarkan MP3 dibanding yang ya dot flag ya.
Yang selanjutnya ada elemen interaktivitas. Elemen interaktivitas ini penting juga di dalam multimedia. Elemen lain seperti teks, suara, video, foto dapat disimpan atau dapat disampaikan seperti di layar monitor, di proyektor gitu kan, atau sekarang di handphone kita dan seterusnya ya. Ini adalah pertemuan kedua di dalam materi multimedia yang belum saya sampaikan secara menyeluruh ya. Sampai sini ada pertanyaan sebelum kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Kalau nggak ada, saya lanjut ya. Kalau ada yang perlu disampaikan, jangan sungkan ya. Dipotong aja pembicaraan saya, nggak apa-apa. Sudah kelihatan? Lihat, Pak. Kelihatan ya. Jadi jumlah. Bentar. Operator belum di-on kan ya. Padahal teman-teman udah pada absen ya. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Kok di sini nggak tampil ya? Oke, nanti di menit-menit terakhir aja ya. Oke, seperti yang saya sampaikan tadi, di dalam multimedia itu eh, ada yang namanya multimedia interaktif. Yang saya sampaikan, multimedia interaktif ini eh, sebelum gencar-gencarnya internet cepat, medsos semakin meningkat, segala macam, multimedia itu banyak digunakan untuk informasi-informasi sebuah perusahaan, sebuah pemerintahan, atau di dunia pendidikan itu di dunia pendidikan itu digunakan untuk sebuah materi pembelajarannya. Kalau teman-teman sempat browsing gitu, sempat browsing entah itu di YouTube, entah itu di kalau di TikTok saya nggak tahu ya ada apa enggak ya, karena memang ini lumayan agak jadul sih sebenarnya, mah. Lumayan interaktif, apalagi yang jago Macromedia Flash atau Adobe Flash itu sangat menarik sekali ya, dari mulai intronya, penyampaian materinya, walaupun dalam bentuk teks gitu kan, yang running tag yang dibaca, running tag itu yang
tagnya itu berjalan. Biasanya berjalan ke atas, ke bawah, ke samping, dan seterusnya ya. Ada juga yang memang di samping menampilkan running tag, dia juga diikuti dengan suara ya. Kalau dulu sih belum ada suara Mbak Google ya, suaranya itu manual kita rekam. Jadi kalau seandainya memang pengen bagus gitu tuh, kita nyari orang-orang yang biasa tampil atau merekam suara, biasanya orang-orang radio ya. Biasanya kita menyewa orang radio untuk membacakan teks lalu kita rekam secara manual. Nah, multimedia interaktif ini adalah eh, disingkat MPI, suatu pembelajaran yang berisi kombinasi dari beberapa teks, grafik, suara, video, animasi, serta simulasi, ya, secara terpadu, sinergi dengan bantuan perangkat komputer dan sejenisnya untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu di mana pengguna dapat secara aktif berinteraksi dengan program. Seperti yang teman-teman lihat di samping ini ya, banyak sekali beredar dulu tuh materi-materi pembelajaran itu kurang lebih seperti ini ya. Mungkin ini yang biasa ya. Kalau dulu saya juga pernah buat, tapi dulu hard disk saya sempat jebol karena buat ngerender. Saya ngerender dari produk ULED, hard disknya akhirnya jebol, banyak sekali data yang hilang ya. Termasuk produk-produk yang saya buat menggunakan ada Macromedia Director, saya pernah buat, ada Flash gitu. Nah, seperti ini kurang lebih teman-teman. Kalau teman-teman sempat browsing nanti cari saja multimedia pembelajaran menggunakan Macromedia Flash atau Adobe Flash gitu ya. Atau nggak perlu ditambahin multimedia pembelajaran, diketikkan saja multimedia produk multimedia Macromedia Flash atau Adobe Flash. Sama seperti di website, cuma biasanya kalau kita play nih, biasanya dia .exe sebelum .fla. Bahan mentahnya adalah .fla. Seperti di Photoshop ya, Photoshop, Corel, produk aslinya adalah PSD supaya kita bisa ngedit-ngedit lagi ya. Tapi kalau sudah kita jadikan PDF, JPEG dan seterusnya, dia sudah tidak bisa diedit ya. Layar-layarnya itu sudah tertutup semua. Jadi kalau file mentahnya itu biasanya produk dari Macromedia itu .fla namanya. Kalau sudah seperti ini biasanya dijadinya seperti .exe. Ini tinggal kita running saja karena filenya itu sudah dikompil semua, jadi dari mulai video, gambar, sound, semuanya sudah dikompil. Jadi tidak perlu dilakukan, kalau di programming kan melakukan pemanggilan ya. Ini sudah seperti ini biasanya kalau produk multimedia ini seperti bendera berkibar ya, animasinya ini berjalan gitu ya. Atau tagnya ini timbul tenggelam. Nah, ada menu home, ada materi, ada latihan soal, ada evaluasi, ada profile, dan ada petunjuk penggunaan program biasanya. Hampir sama seperti web, tapi dia lebih interaktif ya. Sayang saya filenya nggak ada ya. Jadi di dalam materi pembelajaran ini, kenapa saya bilang dia tidak berkurang dan tidak berlebih? Karena memang dari produk ini, dari produk multimedia ini, siswa dapat mengulang berkali-kali dengan cara mengapply ya atau menonton ya. Tinggal buka materinya, tinggal dibaca lagi, tinggal ditonton lagi, tinggal diperhatikan lagi. Selanjutnya dia juga bisa latihan soal berkali-kali gitu tanpa ada yang berkurang
tanpa ada yang dilebihin dari narasi yang disampaikan karena memang sudah dikompil. Contohnya kalau saya ulang lagi materi sebelumnya tentu ada yang berkurang, ada yang berlebih. Kalau ini memang Pak sudah dipastikan tidak ada yang berkurang dan tidak ada yang lebih. Materinya pasti sama. Mau diulang berapa kali pun pasti sama yang disampaikannya. Nah, di dalam multimedia pembelajaran itu harus ada interaktivitas. Salah satu interaktivitas itu adalah navigasi. Navigasi video, navigasi audio. Dia harus bisa play, dia harus bisa pause, dia harus bisa mungkin bisa ditambahkan rewind dan seterusnya ya. Soundnya juga bisa di on off kan gitu ya. Nah, navigasi ini tentu dibutuhkan ketika memang seorang siswa dia pengen mengulang lagi materi yang disampaikan. Kalau sekarang kan mudah sekali ya nonton YouTube itu sudah gampang sekali. Kalau di multimedia site itu jarang sekali seperti itu. Penambahan tombol play, penambahan tombol pause, adanya sound sangat jarang sekali. Nah, navigasi halaman adalah seperangkat tombol yang berfungsi untuk mengeksplor, untuk melihat lebih jauh halaman dari multimedia pembelajaran itu. Dia itu maju satu halaman, mundur satu halaman, atau menuju halaman yang diinginkan. Seperti adanya tombol next, adanya tombol menu lain ya. Nah, ini dia. Nah, di level interaktivitas ini ada salah satu kategori yang lebih lanjut daripada navigasi audio video tadi. Itu ada tombol back dan ada tombol next. Mungkin di programming atau di web juga sama ya. Dia multimedia ini juga acuannya adalah eh, di website ya, karena dulu sangat jarang sekali ya. Dia harus bisa menggunakan tombol back dan tombol next. Kenapa? Karena memang kalau seandainya seseorang atau pengguna gitu ya, ketika sudah berpindah menu, tentu ketika dia lupa ya, kita harus pastikan sebagai pembuat dari aplikasi multimedia itu sendiri menyediakan tombol back supaya memang si user merasa nyaman. Si user kerasa nyaman ketika menggunakan aplikasi tersebut. Ada juga tombol next ya, seperti itu ya. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah ada kontrol menu. Ini hampir sama dengan sebuah website ya. Kontrol menu atau link adalah objek yang berupa tag, ada juga yang berupa gambar. Kalau seandainya di dalam tampilan multimedia itu kita nggak bermain dengan tag juga bisa ya. Kita tampilkan aja gambar berbentuk mungkin tombolnya didesain sedemikian rupa menyerupai atau simbol matematika gitu sehingga orang paham oh ini tentang materi matematika atau simbol tersebut gambar tersebut ikon tersebut kita masukkan gambar atau icon dari hewan oh ini informasi atau pelajaran mengenai sebuah biologi atau hewan gitu ya dan seterusnya ya karena memang di dalam multimedia itu sangat memungkinkan sekali kita itu memahami tombol-tombol atau icon-icon ketika memang secara garis besar kita sudah tandai. Contoh multimedia ini adalah pelajaran yang digunakan untuk anak sekolah dasar gitu kan. Ada pelajaran mungkin matematika, ada bahasa Indonesia, ada agama, ada seterusnya ya, tinggal dikasih simbol-simbol aja mungkin sudah mencakup atau informasi itu sudah bisa dipahami oleh si pengajar atau si siswa tersebut ya. Yang selanjutnya ada kontrol animasi atau seperangkat tombol yang digunakan untuk mengatur jalannya animasi.
fungsi tombol ini bisa dilihat sesuai dengan kebutuhan jenis animasi yang akan diatur ya. Nah, ini adalah salah satu animasi, animasi seperti di kendaraan ya. Ini ketika diklik, ini mungkin bisa berjalan ya, bisa berjalan naik turun, bisa berputar ininya gitu ya. Ketika di next juga dia akan melakukan aksi ya. Untuk lebih jelasnya teman-teman bisa browsing ya produk-produk atau hasil-hasil dari eh, Macromedia atau Adobe Flash ya. Sangat menarik sekali kalau seandainya teman-teman eh, eh, melihat produk-produk dari eh, Macromedia Flash atau bahkan produk-produk animasi ya. Seperti saat ini kan banyak sekali ya produk-produk animasi ya. Produk-produk animasi itu ya seperti yang tadi Ipin Upin, seperti Doraemon bahkan yang abadi atau legend ya bisa saya sebut abadi ya karena memang dari waktu saya kecil saya kelahiran legend sekali 1982 di saya kecil Doraemon itu sudah ada ya. Mungkin teman-teman juga sama. Waktu teman-teman kecil, Doraemon itu sudah ada. Bahkan teman-teman punya adik kecil, punya keponakan, Doraemon saat ini masih eksis ya. Walaupun memang ya, ceritanya seperti itu ya. Memang idenya memang ya seperti itu. Tapi luar biasa sekali. Kalau menurut saya, film Doraemon itu bisa dibilang bisa melihat perkembangan zaman ya. Bagus sekali. Bahkan sekarang kan ada Doraemon atau 3D ya, tiga dimensi ya. Atau yang lebih keren lagi, animasi itu sekarang itu ada kalau yang saya tahu itu Donghua ya. Donghua juga sangat menarik sekali. Itu adalah salah satu film animasi yang bagus menurut saya dari mulai eh, grafiknya, dari mulai aksinya. Kalau sebelum Donghua itu saya pernah nonton film itu, saya ingat singkatannya aja, LORD. eh, apa ya? Lord Riven apa gitu tuh. Itu film animasi juga. Cuma memang Cina lebih lebih powerful ya ketika buat animasi itu. Dia sudah menggunakan seperti sensor-sensor yang memang dipasang di seluruh tubuh dari kepala sampai kaki, sehingga nanti ketika dibaca atau desain menggunakan sebuah animasi itu bisa lebih hidup ya atau seperti 3D tapi sudah mendekati eh, bagus sekali atau bahkan teman-teman yang suka e-football seperti PS, seperti FIFA kan gerakan-gerakan pemain bola itu seperti di aslinya ya, seperti pemiliknya gitu ya. Gerakan pemain bola, gerakan Messi, gerakan Ronaldo, segala macam ya, sudah seperti aslinya karena memang itu dibuat menggunakan tadi titik-titik sensor yang dikompil menjadi sebuah animasi ya. Orangnya ya orang-orang tersebut gitu kan. Makanya karena gerakannya juga hampir mirip dengan yang di aslinya. Itu adalah salah satu produk dari multimedia. Mungkin kalau di kita kurang kurang begitu ini ya, kurang begitu banyak peminatnya atau bahkan bisa jadi banyak peminatnya cuma produksinya kebanyakan yang investasi berani jor-joran itu di luar negeri seperti mungkin di Amerika, di China, di Hong Kong dan seterusnya karena memang mereka punya pandangan ke depan mungkin film-film atau produk-produk animasi akan banyak digandrungi ya atau costnya mungkin tidak terlalu mahal seperti film-film eh, yang di langsung orang ya. Kalau animasi kan kebanyakan diproduksi menggunakan teknologi informasi ya.
Selanjutnya ada hypermap. Hypermap ini menunjuk pada sekumpulan hyperlink yang berupa area yang membentuk suatu area besar sehingga apabila hyperlink tersebut diklik, ya ini udah teman-teman udah tahu banget ya. Dia akan menuju ke area tertentu, dia akan mengambil ke map tertentu, ke file tertentu. Jadi di multimedia pembelajaran juga sama ya. Dia bisa mendukung hypermap supaya filenya ini ketika diputar itu tidak terlalu lambat. Jadi penggunaan hypermap ini penting ya. Kalau seandainya materi yang disampaikan itu file-filenya ketika dikompil itu kapasitasnya besar. Itu penggunaan hypermap ini sangat memungkinkan sekali karena memang link tersebut nanti seperti di website cukup dipanggil saja. Yang selanjutnya ada respon feedback. Respon feedback ini biasanya digunakan untuk sebuah materi quiz ya, quiz atau kayak semacam tes yang digunakan. Jadi dia ada feedback ketika kita menjawab apa, langsung nanti tampil skornya berapa dan seterusnya. Nah, di level interaktivitas juga penggunaan mouse, drag and drop, klik kiri maupun klik kanan, klik dua kali, segala macam, itu juga digunakan ya. Sama seperti halnya di aplikasi-aplikasi lain. Nah, ini adalah suatu produk dari multimedia juga ya. Seperti sebuah game ya. Kalau sekarang tuh, kalau kemarin-kemarin tuh seperti Angry Bird ya. Dulu tampilannya ini masih sederhana, tapi lumayan juga. Ini dulu tuh bisa digunakan untuk skripsi ya, walaupun simpel gitu ya. Tapi menarik ketika memang belum banyak orang yang melakukannya, kita membuat skripsi dengan bentuk seperti ini atau hasil seperti ini juga bisa dijadikan karya ilmiah ya. Karena kalau di zaman saya dulu kebanyakan teman-teman itu produknya web, karena web saat itu baru baru muncul ya, baru muncul, masih sedikit orang yang tahu ya. Kebanyakan fisik, penelitiannya itu bentuknya fisik, sensorik segala macam. Teman-teman yang produknya web ini jarang sekali karena memang dulu itu ketika mau membuat web itu nggak mudah ya. Literaturnya yang di internet juga masih sedikit, nggak seperti sekarang. Walaupun ada seperti Joomla ya. Joomla itu kan seperti template biasa ya. Nah, selanjutnya ada control game. Nah, multimedia interaktif itu kebanyakan digunakan seperti untuk keperluan-keperluan seperti ini nih. Dari pembelajaran, seperti kita belajar mengaji, kita membuat game, terus juga petunjuk gamenya akan seperti apa gitu. Kontrol game ya. Apakah game-game sekarang juga termasuk ke dalam produk multimedia? Ya kurang lebih sama karena memang unsur multimedia kan itu gabungan dari beberapa media, teks, gambar, video, animasi, dan seterusnya ya. Apalagi yang menarik sekali kan sekarang kayak game-game apa PUBG, Mobile Legend dan seterusnya ya. Itu kan menarik sekali ya. Kalau dulu kita nge-game itu offline. Offline itu ya cukup di game center gitu ya. Nggak bisa kita online. Atau bahkan dulu di saya itu paling gamenya satu PC. Atau kalau mau dua PC itu kita harus punya kabel jaringan dan itu juga jarang sekali, mahal sekali. Dulu RG itu mahal sekali ya. Kalau sekarang sih sangat memungkinkan sekali. Nggak terbayang di bayangan saya dulu kita akan ngegame itu menggunakan handphone ya. Karena dulu itu poliponik ya. Sekarang ngegame menggunakan PC itu
Orang-orang tuh mungkin ya, jarang kali ya, atau mungkin hanya game-game berat kali ya, game-game tertentu gitu tuh yang menggunakan PC. Sekarang mungkin orang-orang gamenya sudah di HP ya, kebanyakan di handphone, di iPad, di tab dan seterusnya ya. Karena simpel sekali, bisa kita bawa kemana-mana, bisa mobile gitu ya. Nggak ada pertanyaan sampai sini obrolan kita? Nggak ada ya. Nggak usah. Lanjut ya. Kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjutkan. Sebenarnya teman-teman ini bingung nanyanya atau nggak paham nggak ya yang saya sampaikan ya? Kalau nggak paham, tanya ya. Paham, Nggak Pak, mau. paham. Garis besar, Pak. Paham ya, karena mudah banget ini saya perlu teman-teman tahu dasarnya ya, nggak apa-apa ya. Selanjutnya ada strategi penyajian dari multimedia itu sendiri. Ada beberapa penyajian materi dari program multimedia pembelajaran interaktif. Yang pertama adalah metode drill and practice. Yang kedua adalah metode tutorial. Eh, Metode drill and practice adalah berisi rangkaian soal latihan guna meningkatkan keterampilan ya dan kecepatan berpikir, khususnya di mata pelajaran tertentu ya, seperti biologi, fisika, matematika dan seterusnya ya. Biasanya adalah matematika dan bahasa asing ya. Yang kedua adalah metode tutorial. Metode tutorial ini ya, eh, komputer berperan layaknya sebagai seorang pengajar ya atau guru ya. Siswa harus bisa beradaptasi aktif dalam proses belajar berinteraksi dengan komputer ya. Materi pelajaran dalam satu topik tertentu disajikan terlebih dahulu, kemudian diberikan soal ya. Sama ya seperti ya sekarang-sekarang ya. Biasanya bentuk atau tampilannya itu seperti ini. Bentuk tampilannya itu apa ya? Diagram alurnya itu seperti ini. Yang pertama adalah introduction section. Introduction section ini biasanya dia intro dari sebuah judul materi yang akan disampaikan itu apa. Contoh adalah yang disampaikan adalah pembelajaran, pembelajaran matematika atau bahkan ada sekolah tertentu biasanya yang memesan pembuatan multimedia interaktif untuk sekolahnya, biasanya katakan pelajaran bahasa Inggris, itu si pembuat, kita sebagai pembuatnya supaya lebih menarik itu biasanya eh, menampilkan sebuah logo sekolahnya atau tampilan gambar sekolahnya dibuat semenarik mungkin, seperti muncul berputar, ada intronya, ada suaranya, ada informasinya, ada selayang pandang tentang sekolah, itu biasanya ada di sini. Introduksi, intro dari materi atau tempat, eh, tempat tempat ini ya, tempat dari pembuatan profil dari produk multimedia itu ya, yang akan disampaikan itu seperti apa. Biasanya dia masuk ke dalam intro ini. Setelah intro biasanya dia akan menampilkan beberapa menu seperti yang ini ya. Dia akan menampilkan beberapa menu. Menu apa saja yang ada di dalamnya. Contoh menunya adalah selayang pandang sekolah atau komponen profil sekolah, ada strukturnya dan seterusnya. Ada materi dan ada
informasi singkat tentang apa gitu ya. Yang selanjutnya adalah quit ya. Biasanya disediakan tombol quit ya informasinya ya. Nah, ketika diklik tombol materi pelajaran, tentu dia akan beralih ke tampilan selanjutnya ya, storyboard selanjutnya ya. Nah, di sini biasanya select item ini dia bisa ada beberapa pertanyaan dan respon dari pertanyaan itu sendiri. Berulang feedback sampai ini benar-benar dipelajari oleh siswa. Ini terus berulang-ulang muter-muter di sini aja ya. Dia bisa next, dia bisa back, dia bisa quit. Nah, selanjutnya tentu saja ketika kita membuat produk hasil multimedia bukan seperti website. Kalau website ada tombol close dari browsernya itu sendiri. Kalau produk multimedia memang harus kita sediakan tombol close-nya ya, supaya nggak membingungkan. Atau bahkan simpelnya kan kita kan biasanya ALT F4 ya, supaya bisa di close ya. Nah, di dalam eh, metode strategi penyajian multimedia yang selanjutnya adalah metode simulasi. Di dalam metode drill and practice itu ada metode simulasi. Metode simulasi ini merupakan model penyajian sederhana dari situasi objek kejadian sesungguhnya. Model simulasi ini mengandung elemen-elemen atau pokok dari sesuatu yang disimulasikan. Contohnya kita mau mensimulasikan suatu produk produk apa ya? Ya, suatu produk pelajaran dari penghitungan satu ditambah satu berapa gitu ya. Ya sama seperti itu simulasinya. Katakan perkalian, kita memasukkan angka berapa, eh, berapa kali berapa, nanti hasilnya berapa. Nah, seperti itu memang sederhana sih sebenarnya. Akan tetapi kurang lebih sama seperti di website ya. Hanya saja mungkin seperti yang di awal saya sampaikan, penggunaan website dulu tidak seperti gencar sekarang. Banyak sekali sekolah-sekolah yang memang offline ya, tidak ada internet ya. Di zaman saya mungkin di zaman teman-teman saya nggak tahu sudah sudah sekolahnya sudah ada internet atau enggak ya. Nah, ini adalah solusi waktu itu ya, solusi bagi bagi guru-guru dalam menyampaikan sebuah materi ya. Yang selanjutnya ada metode game itu seperti yang tadi ya. Game adalah metode permainan yang dapat diakomodasi oleh multimedia pembelajaran interaktif ya. Game yang digunakan di sini tentu saja bersifat edukatif, bukan hanya bermain ya, tapi lebih ke edukatif. Kalau sekarang kan bukan hanya tergantung ya, kalau sekarang sih lebih fleksibel ya. Dibilang edukatif juga ada, dibilang profit juga ada, dibilang menghabiskan waktu juga ada ya. Bila mengisi waktu yang kosong gitu ya, padahal waktunya kosong terus ya. Beberapa jenis game yang digunakan antara lain kalau kayak seperti adventure, seperti kuis, kayak dulu itu ada simulasi membuat mobil ya, balap mobil, atau bahkan simulasi penerbangan ya. Dulu eh, orang-orang yang punya jam dapat boleh menerbangkan pesawat itu dia harus lulus simulasi dulu. Tidak sembarangan ya langsung langsung megang pesawat beneran ya. Harus simulasi dulu. Tapi kalau sekarang kan gampang sekali. Banyak sekali game-game yang memang simulasi pesawat terbang ya. Pesawat terbang, kita jadi sopir bus, itu banyak sekali ya. Sangat mudah sekali saat ini mungkin dari kemajuan teknologi, orang-orang itu membuat suatu game-game permainan itu lebih seperti di dunia nyata ya. Dulu memang pilot-pilot itu apa orang-orang yang bisa menggunakan simulasi
pesawat terbang itu ya hanya orang-orang yang memang kuliah atau memang pegawai-pegawai pilot ya. Dia memang dikhususkan memang untuk bisa menerbangkan pesawat sesungguhnya. Tapi kalau sekarang kan mudah sekali, kita nggak perlu jadi pilot, kita bisa eh, tinggal menginstal aja, tinggal VGA-nya support atau enggak, PC-nya support atau enggak, atau bahkan di HP itu kan banyak sekali ya. Kita bisa menjalankan simulasi tersebut. Mana, Rum? Bentar. Oke, lanjut ya. Sampai tadi metode game. Game adalah metode permainan yang dapat diakomodasi dalam program multimedia pembelajaran interaktif. Game yang digunakan tentu bersifat edukatif. Beberapa jenis game yang bisa digunakan adalah seperti petualangan. Pengalaman petualangan itu seperti mungkin bisa jadi ya nama-nama hewan gitu kan. Seperti mungkin ayam kan ada itik, ada betina, ada ayam jago dan seterusnya ya. Ada yang warnanya hitam, ada yang ayam hutan mungkin kan ya, dan berbagai macam ya. Jadi berjenjang edukatif atau adventure ya. Atau seperti yang saya sampaikan barusan ya. Metode game ini sebenarnya sangat efektif sekali. Kalau teman-teman tahu tuh atau bahkan mungkin sebagian ada yang nyoba ya. Kalau kita belajar ngetik cepat itu kan kadang jenuh ya. Tapi ada game eh, saya itu dulu pakai Wersak ya. Wersak atau sekarang itu apa gitu ya gamenya. Dulu saya belajar ngetik 10 jari itu pakai game. Jadi nggak terlalu terasa jenuh karena sambil ngegame. Memang awalnya sih kita harus menghafal dulu jari eh, ke 10 jari kita ini, kelingking itu untuk huruf apa aja, terus jari manis untuk apa aja, jari tengah, jari telunjuk, jempol itu apa aja. Memang
sudah diatur sedemikian rupa keyboard ini disesuaikan dengan tangan kita itu nanti akan menekan tombol apa aja. Nah, itu nggak bakalan salah ya kalau teman-teman mencoba, punya banyak waktu atau punya sedikit waktu, sempatkan cari game. Sekarang online itu udah banyak yang online ya, tidak perlu install, yang online itu udah banyak ya. Cari aja belajar atau tutorial atau game mengetik cepat gitu atau mengetik 10 jari gitu ya. Ya sambil nge-game gitu tuh. Nanti dengan sendirinya atau bahkan kalau teman-teman rutin itu saya jamin minimal 1 hari itu setengah jam sebelum 1 bulan itu teman-teman saya yakin sudah lancar ya eh, mengetik menggunakan 10 jari. Tapi minimal teman-teman punya waktu setengah jam untuk belajar eh, mengenal jari dikenalkan jari teman-teman ke tombol keyboard ya. Efektif sekali, game tersebut efektif sekali untuk membantu kita eh, mengetik 10 jari ya. Atau bukan bahkan kalau teman-teman punya ide-ide yang lain buat game untuk siapa nih? Untuk adik, untuk keponakan, untuk siapa gitu ya. Sehingga eh, dia bisa cepat belajar atau mengingat mata pelajaran tertentu ya yang diinginkan tentunya ya. Tentu saja kita harus banyak-banyak cari referensi, metode atau game apa yang tepat untuk mengedukasi eh, adik-adik kita atau ponakan-ponakan kita gitu. Walaupun sekarang sudah banyak ya bertebaran ya. Cuma kan memang banyakan dari kita kan senangnya yang menghibur ya. Selanjutnya di dalam komponen multimedia pembelajaran yang lebih kompleks ya tentunya. Biasanya yang pertama itu ada menu pendahuluan. Di dalam menu pendahuluan ini biasanya ada title page, selanjutnya menu, tujuan dari pembelajaran itu seperti apa, dan petunjuk petunjuk penggunaan dari multimedia pembelajaran itu. Di dalamnya selanjutnya ada isi atau ada materi, materi yang akan disampaikan itu seperti apa, ada kontrol, ada interaksi, ada navigasi, ada teks, baik itu berupa tag berjalan ya, mau tag berjalan, mau tag muncul, timbul hilang atau hilang terus timbul gitu. Variatif sekali ya, bisa variatif sekali. Ada juga suara ketika menekan tombol gitu kan. Seperti game-game sekarang kan gitu. Saya diajak oleh teman-teman, salah satunya Hoiri yang ada di sini itu saya diajak Pak nge-game yuk gitu ya. Game Mobile Legend yuk. Ya, itu udah bagus sekali saya rasa. Game Mobile Legend itu udah bagus sekali. Sudah responsif sekali, sudah interaktif sekali. Bahkan eh, di zaman saya nggak kebayang akan bisa nge-game online bersama orang-orang di bisa dibilang di seluruh dunia ya. Karena di zaman saya itu game paling paling banter ya, ya paling di lokal, jaringan lokal gitu. Karena internet sangat tidak mendukung sekali untuk dilakukan online. Dia pasti terhambat ya. Apalagi game kan tentu menggunakan resolusi atau VGA yang tinggi ya. Walaupun yang dominan itu VGA, ya prosesor juga mungkin harus kuat ya. Yaitu game. Karena dengan game itu biasanya orang lebih eh, apa ya, enggak terasa jenuh ketika belajar gitu. Maka manfaatkanlah ide-ide game,
yang dituangkan ke dalam sebuah materi pembelajaran yang mungkin dapat teman-teman gunakan buat mengedukasi orang-orang yang memang teman-teman pengen ada ponakan dan seterusnya ya, atau siapapun itu ya. Nah, selanjutnya biasanya ada penutup. Ada penutup itu biasanya sebelum penutup itu disampaikan tentang ringkasan dari eh, multimedia itu. Biasanya kayak semacam buku gitu ya. Buku, kesimpulan dan saran gitu ya biasanya di situ. Yang terakhir sebelum ada di menu penutup itu ada disediakan menu latihan dan evaluasi. Apakah memang dari menu-menu yang disampaikan siswa-siswa tersebut bisa memahami eh, sehingga disediakanlah soal-soal latihan. Kalau seandainya dari jumlah 30 siswa atau bahkan 25 siswa, kalau seandainya yang bisa mendapatkan nilai 100 atau 80 itu hanya katakan 5 orang, berarti eh, dievaluasi lagi. Apa yang kurang di dalam penyampaian materinya, terus juga apakah perlu bobot penekanan tentang di menu-menu tertentu sehingga siswa itu bisa dapat memahami materi lebih dalam. Atau mungkin dari materinya sendiri ya, dari materi pembelajaran yang disampaikan ya, diperdalam lagi, diperbanyak lagi referensinya, diperbanyak lagi eh, studi kasusnya supaya memang ketika siswa itu melakukan latihan, latihan soal itu dapat memahami lebih jauh ya. Yang selanjutnya ada komponen multimedia pembelajaran interaktif. Petunjuk atau tips membuat beberapa komponen multimedia pembelajaran interaktif dapat dijelaskan sebagai berikut. Title page ditulis dengan jelas, tentu saja title page ini adalah menjadi pembuka karena dia adalah judul atau topik dari sebuah dashboard awal yang ditampilkan ya. Jadi judulnya itu usahakan menonjol lebih jelas di samping atau dibanding dengan yang lainnya karena memang ini akan mempertegas si pengguna atau si user ini tuh tentang materi apa atau multimedia pembelajaran apa. Seperti yang di samping ini ada pada Islam dalam kehidupan sehari-hari. Nah, peruntukan pengguna teks, peruntukan pengguna teks ini ya dia digunakan untuk seperti kelas berapa atau sekolah apa yang tadi ya. Sama biasanya ditambahkan identitas pembuat, nama, lembaga, tahun ini supaya memang ketika dia sudah tidak relevan, ya kayak kemarin kan benar saja kan, kurikulum sudah dibuat diganti lagi, sekarang dirubah lagi, dibalikan lagi gitu kan. Yang tadinya ada zona, sekarang udah nggak ada zona. Yang tadinya ada IPA, IPS dan seterusnya di zaman Pak Nadiem ditiadakan. Sekarang diadakan lagi. Ya, mungkin bisa jadi perubahan kurikulum juga mempengaruhi dari proses belajar mengajar siswa ya. Ya, itu diperlukan. Memang evaluasi itu perlu seperti tadi kan. Latihan dan evaluasi itu perlu sehingga akan menemukan formula yang cocok untuk secara garis besar ya mungkin ya Kementerian Pendidikan melihatnya proses belajar mengajar seperti apa sih yang cocok dengan kultur budaya masyarakat Indonesia walaupun berbeda-beda ya, berbeda-beda suku, berbeda-beda daya tangkapnya dan seterusnya ya.
Maaf. Selanjutnya dilengkapi ilustrasi yang menarik, perhatian dan relevan dengan sebuah materi. Seperti ini biasanya gambar orang yang pakai peci ini biasanya gerak-gerak supaya memang menarik perhatian atau terlihat lebih lebih enak ya. Diberi tombol exit atau keluar, next untuk lanjut supaya memang ketika tidak mau melanjutkan segala macam supaya nggak kebingungan mau memati. Kalau dulu sih dia ketika X-nya diklik itu tampilnya seluruh seluruh layar monitor penuh gitu dia. Jadi kalau tidak disediakan tombol menu home atau menu exit, biasanya dia kebingungan. Ini cara close-nya gimana gitu. Bahkan sebelum banyak mengenal ALT F4 itu biasanya banyak sekali dulu tuh teman-teman saya juga mematikan tombol powernya dan itu nggak dianjurkan ya karena dapat merusak komponen dari komputer itu sendiri. Bisa disertai klip atau animasi intro yang tadi saya sampaikan. Intronya itu akan menyampaikan apa informasi tentang sekolahnya, logo sekolahnya maju, muncul, seterusnya menghilang atau berputar jadi kecil di sudut sampingnya, kanan, kiri, bawah, tengah, dan seterusnya ya. Supaya memang karena memang ini adalah beda seperti website ya. Animasi ini animasi yang memang diperuntukkan agar supaya materi yang disampaikan lebih menarik dengan adanya banyaknya animasi-animasi yang ditampilkan ya. Title page tidak hilang dalam waktu tertentu. Diusahakan title page-nya ini dalam waktu tertentu ini nggak hilang, kecuali memang ketika diklik tujuan, diklik materi, diklik video gitu ya, diklik kuis atau profile. Karena memang ketika dia tampil, otomatis layar yang disajikan kan hanya separuhnya ini ya. Akan lebih efektif ketika layar yang ditampilkan itu lebih 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 besar gitu ya. Jangan diberi menu, jangan diberi menu petunjuk isi di title page. Jangan diberi menu petunjuk di petunjuk atau isi di title page. Ya tidak perlu yang ada di sini ya. Itu biasanya di di dalam atau di profile ya. Di profile itu biasanya tersendiri. Nah, selanjutnya adalah eh, membuat petunjuk. Biasanya petunjuk ini berisi tentang cara penggunaannya, cara pengoperasian dari eh, aplikasi atau multimedia pembelajaran interaktif itu. Disampaikan secara sederhana, ringkas, dan mudah dimengerti. Ada tombol skip, ada tombol exit. Kalau seandainya menggunakan suara, menggunakan video, atau menggunakan animasi, perlu dilengkapi dengan sebuah navigasi. Navigasi itu yang tadi ya, bisa di play, bisa di pause, bisa mungkin ada orang-orang yang kita pas nyalainnya di halayak ramai, mungkin ada orang yang terganggu dengan suaranya, suaranya bisa kita non-off-kan gitu ya. Selanjutnya membuat menu. Di dalam membuat menu ini yang harus diperhatikan adalah cocok menu layar yang penuh, satu layar penuh maksudnya ya. Cocok untuk materi yang banyak biasanya. Materi-materi yang disampaikan itu banyak ya. Yang kedua adalah sebaiknya ada informasi kemajuan atau progress bar itu sendiri ya. Yang selanjutnya di dalam komponen multimedia pembelajaran ini ada menu frame. Menu frame ini bisa memberi orientasi semua materi. Ada indikasi topik yang ditampilkan. Ada menu hidden, pull up dan pull down. Sama ya seperti di sebuah website ya, pull up dan pull down. Nah, ada juga menu tombol.
tombol bisa berupa teks, icon, gambar. Bila berupa icon atau gambar, ya ya harus sesuai eh, sesuai sesuai dengan temanya ya. Konsisten dalam bentuk tampilan atau fungsi posisi ya. Usahakan konsisten ya. Ukuran tombol harus proporsional, menyesuaikan dengan desktop atau eh, tampilan di layar ya. Tidak perlu efek suara kecuali untuk pengguna anak kecil, diberi konfirmasi pada tombol exit. Jadi biasanya ada orang-orang tertentu yang berpendapat ketika dikasih tombol suara itu justru kurang efektif ya atau mengganggu ya. Tapi ini biasanya disiasati dengan eh, dimunculkannya icon suara. Jadi ada yang suka ya di play, ada yang kurang suka dengan bisingnya intro gitu karena suaranya pasti berulang-ulang gitu. Pasti berulang-ulang di sini. Kalau dia belum diklik ke menu tertentu, ini sound pasti berulang-ulang. Jadi bisa dilakukan dengan eh, menampilkan tombol atau icon sound di sini ya. Tinggal di mute atau di eh, on kan. Kalau seperti ini kan saya yakin teman-teman juga sudah bisa memahami ya. Eh, di sini kan judulnya pengenalan suara objek hewan ya. Nah dari gambar ini juga kita sudah tahu ya ini kelinci, ini tupai, ini macan atau singa, ini beruang gitu ya. Yang selanjutnya ada penyajian teks. Di dalam penyajian teks yang harus diperhatikan adalah teksnya harus singkat, harus padat, dan mudah dipahami. Seperti tadi ya, jangan terlalu banyak karena ini nggak perlu ditulisi eh, nama hewannya lagi. Dari icon aja sudah tahu ya kalau ini tuh hewan apa aja ya. Ukuran dan jenis huruf harus jelas. Jelas itu maksudnya tampak ya, kelihatan bisa dibaca gitu ya. Nggak fontnya, pemilihan fontnya segala macam harus kita sesuaikan dengan konsumen ya atau si peserta user serta konsisten di setiap halaman. Jangan sampai di halaman awal kita hurufnya bentuknya warnanya apa gitu kan, di menu selanjutnya warnanya berbeda lagi. Jadi akhirnya ketika itu tuh saling berkaitan paralel satu sama lain, jadi user nggak bingung gitu, oh ini masih masih ada kaitannya, masih lanjutan dari menu yang sebelumnya. Jangan menggunakan scroll, terutama untuk informasi yang penting serta pendek, kecuali tidak bisa dibagi ke halaman lain. Kecuali banyak ya, bisa juga menggunakan scroll. Jadi tampilannya itu di layar gitu kan, tinggal di scroll. Atau yang tadi running tag, tagnya itu berjalan. Kalau running tag, kalau yang ngebaca, kalau konsumennya itu anak-anak SD, saya yakin agak kewalahan ya. Kalau running tag ya, menu scroll ini ya kondisional aja. Kira-kira nanti konsumennya atau usernya itu siapa gitu. Jangan gunakan teks blinking atau berkedip karena eh, sama di website juga di web-web itu awal-awal karena memang waktu di zaman saya itu banyak sekali teks warnanya kuning, warnanya merah, backgroundnya hitam gitu kan. Ya maksudnya sih ingin menampilkan yang berbeda dan lebih berseni ya, tapi justru malah buat pusing ya. Bahkan ada kursor mouse-nya itu dibuat bintang gitu tuh bergaris ini ya berbayang gitu ya. Warna harus kontras dengan latar belakang, spasi harus proporsional, tingkat keterbacaan perlu memperhatikan target dari pengguna seperti tadi ya. Tingkat keterbacaan ini kalau memang konsumennya ini anak SMP, anak SMA atau bahkan kelas 5, kelas 4, kelas 6 yang sudah bisa membaca lancar gitu. Running tag ini mungkin
efektif ya. Tapi kalau yang belum ngebacanya lancar itu lebih baik menggunakan scroll tadi ya. Yang selanjutnya ada penyajian gambar. Jadi gambar dan grafik harus benar-benar relevan dan terpadu dengan materi, serta penjelasan serta caption harus sedekat mungkin dengan gambar atau grafik. Hindari terlalu banyak gambar, eh, karena terlalu banyak juga pusing ya. Gambar yang kompleks sebaiknya dipecah. Kalau seandainya banyak ya kompleks ya, sebaiknya dipecah, dibagi ke dalam menu-menu tampilan slide berikutnya. Bisa dioptimalkan dengan cara menggunakan hypermap. Hypermap tadi atau hyperlink ya. Perlu diperhatikan kualitas resolusi dari warna, dari suara, serta ukuran dari file gambar tersebut. Supaya memang ya ketika running tidak terlalu berat ya. Yang selanjutnya ada penyajian animasi. Animasi memang harus relevan dan terpadu dengan materi. Jangan sampai kita membuat animasinya nggak relevan ya. Berbicara tentang hewan, animasinya animasi yang bukan berkaitan gitu tuh. Agak agak aneh sih. Ya kurang mengena gitu ya animasinya. Contoh nama-nama hewan tapi yang ditampilkan bukan animasi seputaran hewan atau gambar-gambar hewan. Gunakan animasi bila akan menonjolkan perubahan dinamis ya. Perubahannya dinamis, itu gunakan animasi supaya memang lebih interaktif. Perlu navigasi, ada play, ada pause, ada repeat, ada on off gitu. Gunakan teks penjelasan bila diperlukan. Kalau seandainya memang dari gambar tersebut atau dari animasi tersebut atau informasi yang kita berikan kurang jelas, eh, tinggal ditambahkan saja. Di situ dijelaskan bahwa ini tuh untuk kembali ke menu, katakan gitu, seperti itu. Home digunakan untuk kembali ke menu utama. Back digunakan untuk ke menu sebelumnya. Next untuk menu selanjutnya gitu ya. Gunakan efek suara bila diperlukan. Efek suara ini contohnya ya klik buttonnya atau ketika mengklik sesuatu memunculkan suara dan seterusnya. Yang selanjutnya ada penyajian suara. Suara harus benar-benar relevan dan terpadu dengan materi. Berikan tombol play, pause, repeat, suara musik, latar belakang. Sebaiknya dihindari kalau seandainya memang sudah masuk ke dalam menu yang akan ditampilkan ya. Kecuali di intro ya. Kalau di intro ya masih oke lah gitu. Untuk menarik ini tuh tentang apa sih. Efek suara yang tidak relevan sebaiknya dihindari. Cukup yang penting-penting saja. Sebaiknya ada tombol on dan off supaya tidak mengganggu kalau kita baik orang lain maupun diri sendiri ya. Kualitas suara harus baik, penyajian suaranya ya seperti yang saya sampaikan tadi ya. Kalau yang nggak terbiasa, zaman dulu itu kebanyakan orang menyewa seseorang penyiar radio untuk merekam suara gitu. Belum ada itu Google Voice. Yang selanjutnya penyajian video. Di dalam penyajian video tentu saja harus benar-benar relevan, terpadu dengan materi, berikan tombol play, pause, repeat, video jangan terlalu panjang, kualitas video harus baik. Tulis kalau seandainya video tersebut kita ambil dari internet, supaya karena zaman dulu juga ada hak cipta ya, supaya tidak terkena sanksi hak cipta ya. Nah, ada penyajian simulasi. Penyajian simulasi ini harus benar-benar relevan juga dengan materinya. Cocok digunakan untuk menerapkan pengetahuan, problem solving. User berinteraksi untuk memanipulasi berbagai aspek dari simulasi. Interaksi bisa melalui mouse, klik mouse, mouse over ketika mouse melewati suatu menu,
mengisi drag and drop, menekan key atau pesan dan seterusnya ya. Bila kompleks perlu dibuatkan petunjuk pengoperasian. Bila kita gunakan semuanya nih, tentu saja kita harus buat petunjuk pengoperasian supaya memang si pengguna tidak tidak bingung ya. Yang selanjutnya membuat evaluasi. Ini juga bagian dari penting supaya ada perbaikan ketika eh, aplikasi pembelajaran multimedia ini digunakan. Evaluasi mencakup keseluruhan materi dan sinkron dengan tujuan pembelajaran. Contoh soal atau latihan perlu diberi dengan cara penyelesaiannya. Penyelesaiannya gimana? Jangan sampai ngegantung. Soalnya ada, ternyata jawabannya nggak ada gitu. Jawabannya cari sendiri gitu. Atau dapat skor sekian tapi nggak dikasih tahu salahnya di mana, terus jawabannya apa. Jadi supaya tidak membingungkan. Ada feedback harus positif, bisa memberi penguatan sesuai respon pengguna. Tentu saja tidak vulgar ya. Jenis soal dibuat variatif, bervariasi. Ada pilihan ganda, ada isian, ada menjumlahkan, ya, menjodohkan ini menjumlahkan ya. Drag and drop dan seterusnya. Bila respon salah, maka jawaban betul dan penjelasan harus diberikan dengan soal yang masih kelihatan ya. Ada menu penutup terakhir, berikan ringkasan tiap topik atau tiap bahasan. Ada glosari, daftar kata atau istilah sulit dan artinya disampaikan. Ada biodata pembuat, biasanya sebagai iklan promosi gitu ya. Ketika seseorang itu membuat produk dari multimedia, biasanya dia promosi supaya instansi lain itu berminat untuk membuat eh, produk yang sama. Produk yang sama itu multimedia pembelajaran ya. Walaupun setiap sekolah biasanya kasusnya beda-beda atau setiap perusahaan itu beda-beda. Ada daftar acuan atau sumber yang dipakai. Akan lebih baik bila hasil progres bisa disimpan ya. Yang tadi ya soal-soalnya itu bisa disimpan ya. Nah, yang terakhir di slide terakhir ini adalah multimedia pembelajaran interaktif adalah suatu program pembelajaran yang berisi kombinasi teks, gambar, grafik, suara, video, animasi, simulasi secara terpadu dan sinergi dengan bantuan perangkat komputer atau sejenisnya untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu, di mana pengguna dapat secara aktif berinteraksi dengan program ya. Seperti yang disampaikan, ini adalah menu materi tentang pengenalan komputer. Ada icon anak SD ya, icon anak SD. Walaupun di zaman saya anak SD itu labnya belum ada lab komputer ya, setahu saya sih. Ada materi, ada video, ada evaluasi, ada materi nanti muncul seperti ini. Ketika diklik salah satunya nanti ada menu petunjuk ya, petunjuk penggunaannya ini maksudnya ya. Ketika diklik materi akan tampil seperti ini. eh, Bisa apa itu komputer, eh, hardware itu apa, software itu apa, brainware itu apa gitu ya. Atau mau ditambahkan lagi rincian dari eh, tentang pengenalan dari komputer itu sendiri. Ada pertanyaan? Nggak ada? Ngantuk ya? Gimana? Lanjut apa udah ini? Set, kita lihat. Bentar ya.
Di LMS itu jumlahnya ada 16 orang. Tapi di grup multimedia itu ada 9 orang. Berarti ada yang nggak masuk grup ya? Atau gimana ya? Ada yang bisa bantu jawab? Iya Pak, masih ada yang belum masuk Pak. Oh, masih ada yang belum masuk ya. Belum masuk itu udah diundang tapi nggak mau masuk apa gimana? Kebanyakan belum ada nomornya sih Pak. Oh, kebanyakan belum ada Pak, nomor. suaranya kecil, Pak. Oh, suaranya kecil. Ya maaf ya. Udah yang paling Iya, kecil. Pak. Kali-kali kenalan lah ya. Muhammad Hoiri. Oh ya ada Hoiri. Ada Hoir. Atta. Mas Atta ini tinggal di mana? Di Tangerang, Pak. Domisili Tangerang. Iya, di Tangerang. Oh, Tangerangnya mana? Kabupaten, Pak. Citra Raya. Citra Raya. Oh, agak jauh ya. Sa Iya, Sambil kerja, Mas Atta. iya, iya, Pak. Sambil kerja. Hmm. Ya, ya oke oke oke. Main-main ya ke kampus ya. Mhm. Iya, Pak. Asvin Basit Mariono. Mas Asvin. Tadi ada Pak, cuman lagi di jalan jadi dia keluar. Oh iya iya nggak apa-apa hati-hati gitu di jalan. Mas Dimas Abdullah, Pak. Mas Dimas tinggal di mana Mas? Saya tinggalnya domisili di Tangerang Selatan, Pak. Tangerang Selatan. Aslinya mana emang? Aslinya Tangerang Selatan juga. Oh mana? Di mana Tangerang Selatannya? Pondok Aren. Oh Pondokaren. Iya. Deket lah ya. Nyambi kerja? Iya, Pak. Oh, Kita di retail. oh di retail? Iya. Di apa? Gacuan, Pak. Oh mantap Iya sekali. di. Gacuan yang di sini dong ya, yang di apa? Yang dekat sebelum Sudimara itu. Oh, bukan. Kalau saya penempatannya di Gaple, Pak. Setiabudi, Pamulang. Oh, malah jauh ya. Kadang terkena shifting, jadinya kadang nggak bisa ikut join Zoom gitu. Atau join nggak bisa dengerin. Ya, nggak apa-apa nanti info aja ya. Kalau memang seandainya pas dapet shift, nggak apa-apa info aja ke saya. Atau bisa absen di LMS, nggak apa-apa. Baik, Pak. Oke, Mas Muhammad Kausar. Muhammad Kausar, Oh iya Pak, kenapa Pak? eh, domisili di mana? Saya di Tangerang Pak, di Budi Luhur Pak. Oh, Budi Luhur masuknya Tangerang ya? Maksudnya kayak saya tuh di perbatasan gitu Pak, Oh, di oh, perbatasannya. Rempoa, Bukan, Kreo. Rio ya. Oh iya iya iya. Eh, nyambi, nyambi kerja. Iya Pak, sambil ini part time Pak. Oh, di IT juga enggak? Iya, ngajar ngajar ini Pak.
IT coding gitu buat kids sih, Pak. Mantap. Lanjutkan, lanjutkan pokoknya. Baik, Pak. Terima kasih. Kampus ya, kalau sempat ya. Iya, Pak. Saya sebenarnya dulu reguler, cuman karena ada kerjaan ini jadi pindah karyawan gitu, Pak. Oh, pernah ketemu? Pernah Pernah, Pak. Dulu saya ngobrol? ini sering sering main game di lab. Coba buka kameranya. Eh, nih, Pak. Eh, belum di ini bener, Pak. Oh, alah, iya, 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 iya. Pak. Saya sering di kantin juga, Pak. Sama Siap, di siap. Fajar itu. Oh, berarti nanti nongkrong lagi kita, Iya, ngegame Pak, lagi. siap, Pak. Siap, Oke, siap. oke Mas Kausar. Makasih, makasih. Makasih banyak, Pak. Sama-sama. Ata, Mas Ata, Iya Pak, apa-apa? domisili mana? Ya, tadi Bu udah Pak, Oh, udah yang ya? di Tangerang Pak. Iya, pertama. Eh, Iya, 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 iya. Saya tuh kalau yang ini tuh awalnya pengen nyebut terus. Oke, Mas Tio lagi nyetir. Hati-hati di jalan yang lagi nyetir. Muhammad Amin. Muhammad Amin. Nggak ada ya? Muhammad Amin Rizky ya? Keluar lagi ya? Oke. Mas Zikri. Hadir Pak. Sini mana Mas Zikri? Alam Sutra Pak. Oh, Alam Sutra. Jauh banget tuh sama kampusmu ya. 5 jam kayaknya jauh pisan. Sambil kerja, nyambi kerja Mas Zikri. Freelance saja Pak. Oh, freelance. Masih seputaran Ya. IT atau enggak? Enggak Pak, beda. Tapi minat di IT itu minat di mana? Di programming, di jaringan atau di mana? Programming ya Pak. Oh, lebih ke programming ya. Ya, 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 ya. Ikut UKM ya, kalau sempet ikut UKM programming, iya Pak. ya lumayan sih biasanya. Kadang di case-case tertentu tuh ya, kita belajar otodidak sama ikut komunitas. Mungkin teman-teman juga di luaran ikut komunitas ya. Saya sarankan ya, case-case tentang permasalahan itu lebih cepat dari komunitas dibanding kita browsing, tersesat, nggak tahu jalan pulang, cara ngebenerin gimana. Biasanya jenuh gitu tuh ya. Supaya nggak jenuh ikut komunitas ya. Oke, Mas Jikri, makasih. Yang saya perhatikan sih Mas Jikri ini luar biasa hadir terus nih. Dibanding ini ya, saya lihat selalu tetap login ya, walaupun kadang di situnya teman-teman yang saya perhatikan absennya banyak yang bolong, tapi Mas Jikri ini luar biasa full absennya. Mas Ganis, ada Mas Ganis? Nggak ada. Mas Asep Kurniawan? Nggak ada ya. Oke, di LMS itu teman-teman ada informasi sedikit sebenarnya, Mas. Kalau saya jelasin panjang ya. Ada pengenalan tentang bagaimana sebenarnya ini untuk media pembelajaran. Camtasia, Camtasia, Camtasia Video Studio. Kalau teman-teman, tapi kalau saya perhatikan ya sekarang-sekarang ya, Camtasia Video Studio ini buat merekam sebuah tampilan layar yang ada gambar kitanya. Jadi ketika kita melakukan, menjelaskan, menginformasikan suatu materi pembelajaran itu, kitanya tampil kayak videonya Sandika Gali, atau kalau saya perhatikan sekarang streamer-streamer itu banyak juga ya. Tapi saya nggak tahu dia pakainya apa ya. Streamer-streamer ketika online itu ada gambar wajahnya tuh, kotak kecil di bawah gitu ya, atau tergantung penempatannya ya. Saya nggak tahu kalau mereka-mereka itu pakainya apa, tapi kurang lebih Camtasia itu seperti itu. Camtasia itu nanti
Setelah selesai proses perekamannya, dia itu eh, sebentar sebentar. Biasanya kalau streaming pakai OBS, Pak. Pakai OBS, pakainya gimana ya? Eh, berapa berapa perangkat maksudnya? Dari HP dia, PC, apa lagi tuh? Tergantung streamingnya sih, Pak. Kalau streamingnya di PC biasanya pakai OBS Studio doang, Pak. Oh, berarti hampir sama kalau gitu. Hampir sama dengan ini. Tampil nggak nih? Di layar teman-teman tampil ya? Tampil. Tampil, Pak. Ah, hampir sama OBS itu berarti saya kurang update sih. OBS itu hampir sama dengan Camtasia. Kalau dulu sih, sekarang juga masih banyak sih. Camtasia itu digunakan untuk kita melakukan perekaman seperti streamer-streamer itu tuh. Eh, saya ketika melihat streamer ini pakai aplikasi apa ya? Oh ternyata OBS ya. Sama dia juga bisa diedit ya, bisa diedit ketika sudah selesai gitu ya. eh Bisa, Pak. Masih. Maksudnya eh, katakan suaranya kegedean bisa dikecilin, kecilin. Bisa, Pak. Bisa. Oh bisa ya. Berarti hampir sama. Cara kerja Camtasia itu seperti itu. Nah, di sini nih biasanya dia di, dimasukkan videonya di sini kalau mau ditambahin suara bisa ditambahin, kalau mau dipotong disisipin video lain karena kan mereka juga kadang gitu ya, disisipkan iklan segala macam gitu tuh ya. Ya bagus juga sih menurut saya teman-teman itu ya, yang streaming-streaming ini kreatif gitu ya. Bahkan di OBS sendiri saya belum pernah menggunakan. Nah, itu kan bisa dibuat live, running tag dan seterusnya ya, bisa ya, memungkinkan banget ya. Kurang lebih Camtasia itu seperti itu. Teman-teman nanti bisa baca-baca, bisa bandingkan dengan OBS, kira-kira lebih cocok yang mana. Kalau masalah powerful sih saya yakin setiap aplikasi punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Seperti Photoshop dengan powerful di editingnya atau di Corel lebih powerful di vektornya, basic vektornya dan seterusnya ya. Kurang lebih seperti itu nanti teman-teman bisa baca-baca lagi di materi pertemuan ketiga ya. Ada pertanyaan? Ya. Kalau nggak ada pertanyaan, saya rasa cukup ya. Bagi teman-teman, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf kalau seandainya penyampaian saya ada yang kurang. Ada yang kurang tepat, ada yang kurang nyaman bagi teman-teman. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri pertemuan kali ini dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mas, Terima Pak. kasih, Terima Pak. kasih, Pak. Waalaikumsalam. Hoiri, makasih Mas Hoiri. Terima kasih Pak. Hoir. Lagi di mana Pak Hoir? Lagi di rumah Pak. Tadi Wih, telat Zoom ini. nggak apa-apa Pak Hoir. Pak Hoir kan sibuk ini. Iya Pak. Iya lagi. Oke, login ya kita ya. Gas Pak.